Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa furudus shalah samaniyata asyar. Adapun fardu-fardunya salat itu ada 18. Al-awwal an-niyah. Yang pertama adalah niat. Fa in kanatis salatu fardhan wajaba alaihi salasatu asya'a. Jika salatnya itu adalah salat fardu, maka wajib atas orang tersebut 3 perkara. Qasdu fi'li shalah wa niyatul fardiyah wa ta'yin. Jadi harus usolli disebutkan dalam niatnya itu. Lalu usolli fardo. Lalu fardo apa? Al-maghrib. Kayak itu. Usolli fardo al-maghrib. Jadi usollinya disebutin. Fardunya disebutin. Sholat apanya disebutin. Makanya disebutkan dia wajib yang pertama itu. Dari 3 perkara yang diwajibkan atas orang tersebut. Yang pertama adalah meniatkan melakukan sholatnya. Itu usolli. Saya niat sholat. Waniyatul fardiyah. Dan niat kefarduannya. Nah, sholatnya kan hukumnya yang 5 waktu itu fardu. Nah, harus diingatkan sholatnya itu hukumnya apa. Maghrib ini hukumnya apa? Fardu. Sholli fardu wa ta'yin dan penentuan. Sholat apa ini? Sholat maghrib, sholat subuh, sholat asar. Harus disebutkan usolli fardul maghrib dan sebagainya. Disesuaikan aja sama sholat apa nanti. Kalau asar usolli fardul asri, dia memenuhi 3 itu. Wa in kanat naflan ghaira mutlaqin wajaba alaihi syai'an. Al-qasd wa ta'yin. Dan jika sholatnya itu adalah sholat sunnah, yang sholat sunnah itu bukan sholat sunnah mutlak, wajib atas orang tersebut 2 perkara, yaitu usollinya sama sholat apanya. Usolli duha. Nggak wajib. Hanya disunahkan aja kalau menyebutkan usolli sunat duha. Menyebutkan hukum sholat sunnah duha itu apa di dalam niat. Menyebutkan hukum sholat sunnah, sholat duha itu apa, sunnah atau fardu itu cuma disunahkan aja. Tetapi yang diwajibkan usollinya sama sholatnya sholat apa. Wa in kanat mutlaqatan wajaba alaihi al-qasdu faqat. Dan jika sholatnya itu adalah sholat sunnah mutlak, maka yang wajib atasnya itu adalah yang diwajibkan atasnya itu atas orang tersebut adalah qasdunya aja, usollinya aja. Asani takbiratul ihram. Fardu sholat yang kedua atau rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Wahwa Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar yang di pertama itu. Ucapan takbir pertama itu disebut takbiratul ihram. Adapun takbir yang setelahnya, takbir ruku, takbir salih tidal, itu disebutnya takbir intikal, takbir perpindahan. Tapi yang menjadi fardu atau yang menjadi rukun daripada sholat, itu adalah takbiratul ihram, takbir yang pertama itu aja. Asalis yang ketiga, al-qiyamu alal qadir fil fardi. Berdiri atas orang yang mampu di dalam sholat fardu. Nah, kalau sholat sunnah tidak diwajibkan atau tidak menjadi rukun berdirinya itu. Tetapi yang menjadi rukun itu hanya saat sholat fardu. Jadi kalau sholat sunnah, walaupun dia mampu, boleh dia duduk. Ataupun rokaat pertamanya berdiri, rokaat keduanya duduk. Atau sebaliknya, rokaat pertamanya duduk, rokaat keduanya berdiri. Nah, itu nggak apa-apa. Di dalam mazhab Syafi'i, ar-rabi'u qiraatul Fatihah fi rak'atin li ghairi masbukin. Yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat pada selain orang yang masbuk. Orang yang masbuk itu orang yang ketinggalan. Kalau orang yang ketinggalan udah keburu ruku imamnya, nah dia tidak diwajibkan atau tidak menjadi rukun atas orang tersebut untuk membaca Fatihah pada yang dia masbuk itu. Pada rakaat pertamanya aja. Dia masbuk pada rakaat pertamanya. Pada rakaat pertamanya orang itu. Orang yang masbuk itu. Atau imamnya
Tapi kalau imamnya ruku, udah ruku itu disyaratkan, diperkirakan imamnya itu rukuknya itu kalau dia baca Fatihah dia bakal ketinggalan. Imamnya keburu i'tidal. Nah, baru dia diperbolehkan untuk nggak membaca Al-Fatihah sama sekali atau tidak membaca Al-Fatihah secara penuh. Intinya orang yang masbuk, orang yang ketinggalan, yang dia nggak bisa untuk membaca Al-Fatihah. Waktunya itu tidak memungkinkan untuk dia membaca Al-Fatihah. Al-Khamisu yang kelima, ar-ruku adalah ruku, as-sadis at-tuma'ninatu fihi. Lalu fardu atau rukun yang keenam adalah tuma'ninah di dalam ruku. As-sabi'u al-i'tidal wa huwa ar-raf'u minar ruku. Yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal itu adalah mengangkat dari ruku. As-samin yang kedelapan at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah di dalam i'tidal. At-tasi'u as-sujudu marratain. Yang kesembilan adalah sujud dua kali. Al-ashiru at-tuma'ninatu fihi. Al-hadi asyar al-julusu baina sajadatain. Yang ke-10 adalah tuma'ninah di dalam sujud dua kali itu. Lalu yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Asani asyar at-tuma'ninatu fihi. Yang ke-12 adalah tuma'ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Asalis asyar at-tasyahudul akhir. Yang ke-13 adalah tasyahud akhir. Rabiu asyar al-qu'udu fihi. Yang ke-14 adalah duduk di dalam tasyahudul akhir. Al-khamis asyar as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ba'da tasyahudul akhir. Yang ke-15 adalah bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir, di dalam duduk yang ada di tasyahud akhir setelah membaca tasyahud akhir. As-sadis asyar yang ke-16 adalah al-mualah. Mualahnya ini antara tasyahudul akhir sama salawat. Salawat atas Nabi Muhammad. Nah, itu harus ada mualah. Mualah di sini adalah tidak melebihi waktu menghirup nafas dan menghembuskan nafas. Tapi kalau waktu jedanya itu melebihi waktu bernapas, itu menghirup dan menghembuskan nafas, nah itu nggak boleh. Bisa membatalkan tasyahudnya itu. Tasyahudnya harus diulang dari awal. Tapi kalau karena uzur, misalkan karena mengingat bacaan tasyahud atau mengingat bacaan sholawat, atau karena lelah misalkan, nafasnya itu udah nggak kuat, nah, itu nggak apa-apa. Jadi kalau karena uzur itu diperbolehkan, walaupun melebihi ukuran bernapas, jedanya itu. Baik jeda antara mualah ini baik jeda antara tasyahud itu sendiri, antar kata kata per kata tasyahud itu, atau kata per kata antar solawat tersebut, atau antara tasyahud dan solawat. Itu harus disyaratkan adanya mualah di situ. As-sabi asyar yang ke-17 at-tartib, tertib. Nggak boleh tasyahud dulu, solawat dulu baru tasyahud. Nah, itu bisa membatalkan bacaan yang didahulukan itu. Bisa membatal kalau nggak tertib artinya kan solawatnya dulu baru tasyahudnya. Nah, solawatnya bisa dianggap nggak membaca solawat nanti. Atau kalimat tasyahudnya itu nggak tertib. Intinya baik di kalimat
antar kata per kata di tasyahud atau antar kata per kata di solawat atau antar solawat dengan tasyahud, intinya kalimat yang didahulukan yang bukan pada tempatnya kalimat tersebut, harusnya kalimatnya belakangan tapi didahulukan. Nah, kalimat yang didahulukan ini tidak dianggap telah membaca kalimat ini. Asamin asyar at-taslimatul ula. Yang ke-18 adalah salam yang pertama. Fal arkanul lati tajibu fiha tuma'ninah arba'un. Adapun rukun-rukun yang wajib tuma'ninah di dalam rukun-rukun tersebut itu ada 4. Wahyar ruku'u wal i'tidal wa sujud wal julusu baina sajdatain. Yaitu adalah ruku', i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Wa tuma'ninah hiya sukun ba'dal harakah bihaisu yastaqirru kullu udwin mahallahu. Tuma'ninah itu adalah diam setelah bergerak sekiranya seluruh bagian tubuh itu diam menetap pada tempatnya. Intinya badannya diam setelah misalkan habis ruku, habis itu itidal. Nah, pas saat itidal itu diharuskan diam dulu anggota tubuhnya. Wadzalika biqadri subhanallah. Dan diamnya itu seukuran ucapan subhanallah. Itu ukuran sudah dianggap tumakninah itu subhanallah, ukuran diam anggota tubuhnya. Syurutut takbiratul ihram sab'ata asyar. Syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 17. Antaqa halatal qiyam fil fardi lil qadir. Takbiratul ihramnya itu terjadi saat keadaan berdiri di dalam salat fardu bagi orang yang mampu. Wa antakuna bil arabiyah, dan takbiratul ihram itu dengan bahasa Arab. Wa antakuna bilafzi Allah wa bilafzi akbar, dan takbiratul ihram itu dengan lafaz Allah dan dengan lafaz akbar. Wa tartibu bainahuma, dan tartib antara kedua lafaz tersebut, yaitu lafaz Allahnya dulu baru lafaz akbar. Wa alla yamudda hamzata Allah wa ba'a akbar, dan tidak memanjangkan, tidak mematkan. Mematkan itu memanjangkan menjadi Allah begitu. Dan tidak memanjangkan hamzah pada kalimat Allah menjadi Allah, wa ba'a akbar, dan tidak memanjangkan ba pada kalimat akbar atau pada kata akbar. Jadi akbar, nah itu bisa nggak sah takbiratul ihram. Tidak dianggap membaca takbiratul ihram. Kalau memanjangkan hamzah Allah dan memanjangkan ba pada lafaz akbar. Ya kalau cuman akbarnya aja yang dipanjangin ya berarti akbarnya yang tidak dianggap sudah membaca kalimat akbar. Allahnya tetap dianggap. Ya, tapi disyaratkan harus tetap mualah, tidak melebihi batasan bernafas tadi. Oh tetap ya, tetap dua-duanya tetap nggak dianggap nanti. Kalau memanjangkan lafaz akbarnya. Karena menjadi zikrun ajnabi nanti dia. Ya intinya harus itulah. Lafaz alif pada hamzah pada lafaz Allah dan ba pada lafaz akbar, nah itu tidak boleh dipanjangkan. Apabila dipanjangkan, dia tidak dianggap membaca takbiratul ihram. Wa alla yashuddal ba wa alla yazida wawan, dan dia tidak mentasdidkan huruf ba pada lafaz kalimat akbar itu. Wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan,
bainal kalimatain, dan dia tidak menambah huruf waw sukun atau huruf waw yang berharokat antara dua kalimat tersebut, antara kalimat Allah dan kalimat akbar. Wa alla yazida wawan qabla Allah, dan dia tidak menambahkan huruf waw sebelum kata Allah, wa qabla akbar, dan sebelum kata akbar. Wa alla yaqifa bainal kalimatain waqfatan tawilatan aw qasiratan, dan dia tidak berhenti antara dua kalimat dengan berhenti yang lama atau berhenti yang pendek. Nah, berhenti yang lama itu batasannya itu tadi, seukuran menghirup nafas dan menghembuskan nafas. Wan yusmi'a nafsahu jami'a hurufit takbir, dan mendengarkan kepada dirinya itu, memperdengarkan kepada dirinya seluruh huruf-huruf takbir, seluruh huruf-huruf kalimat Allahu Akbar, atau seluruh huruf-huruf pada kata Allahu Akbar. Itu harus bisa mendengar dirinya sendiri, orang yang membaca itu. Wa dukhulul waqti fil muaqqatah wa ika'uha halatal istiqbal, dan masuknya waktu membaca Allahu Akbar itu pada sholat yang ditentukan waktunya. Wa ika'uha halatal istiqbal, dan melakukan atau terjadinya kalimat takbir itu, kalimat takbiratul ihram itu pada keadaan menghadap kiblat. Wa alla yukhilla biharfin min hurufiha, dan dia tidak merubah satu huruf, mencacatkan satu huruf daripada huruf-hurufnya. Yukhilla ini maknanya merubah hurufnya ini atau mencacatkan hurufnya ini sekiranya ketika dirubah itu maknanya akan berubah atau maknanya akan hilang. Nah, itu yukhilla, mencacatkan satu huruf daripada huruf-hurufnya. Adapun lahan atau kesalahan bacaan yang tidak merubah makna atau tidak menghilangkan makna, maka bacaan tersebut itu tidak sampai membatalkan bacaan takbiratul ihram, tetapi hanya cuman dimakruhkan aja. Contohnya kalimat Allahu Akbar itu kan 2 harokat. Nah, kita pengen panjangin jadi 10 harokat. Itu kan lahan. Allah sampai 10 harokat. Itu hanya makruh aja. Tetapi lahan, ya, kesalahan bacaan, tetapi kesalahan bacaan yang tidak merubah arti. Wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam, dan mengakhirkan takbirnya seorang makmum mengakhirkan takbir daripada takbirnya seorang imam. Intinya seorang makmum itu harus mengakhirkan takbirnya dia daripada takbirnya imam. Seandainya ada satu huruf yang masih dibaca daripada kalimat takbiratul ihramnya imam, lalu saat masih membaca imam itu belum selesai takbirnya, sang makmum langsung membaca takbirnya si makmum, maka takbirnya ini tidak dianggap takbiratul ihram. Harus sudah selesai dulu takbir imam, baru mengucapkan takbir sang makmumnya. Syurutul Fatihah tis'ah. Syarat-syarat Al-Fatihah itu ada 9. At-tartib wal mualah, itu tertib, lalu mualah, wa mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya Fatihah, wa mura'atu tasdidatiha, menjaga tasdid-tasdidnya Al-Fatihah, yang mana jumlahnya itu adalah al-arba'ata asyar. Ada 14 tasdid-tasdid yang ada di Al-Fatihah. Wala yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraah, dan dia tidak diam dengan diam yang lama atau diam yang sebentar, yang mana diam sebentarnya itu diniatkan memotong bacaan Al-Fatihah. Wa adamul lahnil al-muhilli bil makna, dan tidak adanya lahan kesalahan bacaan yang bisa mengubah makna.
wa an takuna halatal qiyam aw badalih, dan Fatihah itu ada pada saat berdiri atau saat pada saat keadaan yang menggantikan berdiri seperti duduk ya bagi orang yang nggak mampu, atau pada saat sholat sunnah. Kalau pada saat sholat sunnah kan tidak disyaratkan harus nggak mampu dulu. Kalau sholat sunnah ya mau mampu mau nggak mampu diperbolehkan duduk, mau mampu atau nggak mampu berdiri diperbolehkan duduk. Nah itu adalah pengganti daripada berdiri. Wa yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dan memperdengarkan terhadap dirinya sendiri pada seluruh huruf-hurufnya Al-Fatihah. Artinya orang membaca Al-Fatihah ini, dirinya sendiri itu bisa mendengar bacaan Al-Fatihahnya dia sendiri. Wa alla yatakhallalaha zikrun ajnabiyyun. Bacaan Al-Fatihahnya ini tidak disela-selai oleh zikir ajnabi. Zikir ajnabi itu yang termasuk zikir ajnabi itu yang tidak termasuk zikir ajnabi itu misalkan imam, kan ada bacaan yang kalau ayat-ayatnya itu yang dibaca oleh imam misalkan azab, nanti kita ada bacaannya itu tapi lupa. Sama atau tentang kenikmatan kenikmatan Allah, lalu ntar kita membaca doa memohon rahmat atau sujud tilawah, nah, itu tidak termasuk zikir ajnabi. Tetapi kalau karena apa namanya, zikirnya itu nggak ada sangkut pautnya, maka dia termasuk zikir ajnabi. Syurutur ruku, syarat-syarat ruku, salah satu ada 3. Allah yahwiya li ghairih. Dia tidak menunduk karena selain ruku. Wa an yanhaniya qadra bulughi rahataihi wa rukbataihi. Dan dia menunduk seukuran sampainya dua telapak tangan kepada dua lututnya. Ya bukan diartikan diwajibkan harus menempel dua telapak tangan ini di dua lututnya, tetapi cuman ukurannya aja. Seukuran kalau dia itu menunduk, itu seandainya sekiranya tangannya itu bisa, telapak tangannya itu bisa menyentuh, sekiranya telapak tangannya itu bisa menyentuh dua lututnya. Dua telapak tangannya itu bisa menyentuh dua lututnya. Maka itu sudah sah dia rukuknya. Sudah dianggap dia sudah rukuk. Wa an yatma'inna fihi. Dia tumakninah di dalam rukuk. Syurutul i'tidal, syarat-syarat i'tidal. Isnan, ada 2. Alla yaqsida birtifa'ihi ghairal i'tidal. Dia tidak meniatkan mengangkat dari rukuknya itu kepada selain i'tidal. Wa an yatma'inna fihi, dan dia tumakninah di dalam i'tidal. Syurutus sujud sab'ah, syarat-syarat sujud ada 7. An yasjuda ala sab'ati a'dha, sujud di atas 7 anggota. Wa an takuna jabhatuhu maksyufatan, ya 7 anggota itu kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, lalu bagian bagian jari jemari kaki yang bagian bawah. Coba disebutnya bagian batinnya. Bagian batin jari jemari kaki. Wa an takuna jabhatuhu maksyufatan. Keningnya atau jidatnya itu terbuka. Maksyufah.
Tapi di dalam kitab Nailur Roja tidak disyaratkan seluruhnya. Ya hanya sebagiannya aja. Sekiranya udah ada yang kena. Sekiranya udah ada yang kena ke tempat sujud daripada jidatnya, maka itu sudah dianggap sah sujud. Wa an yatahammala sikalu ra'sih maudhi'a sujudih. Dan dia memberatkan beban kepalanya pada tempat sujud. Dicontohkan di dalam kitab Nailur Roja, sekiranya ada kapas, kapasnya itu akan kempes. Wa adamul huwi li ghairih. Tidak tidak merunduk. Kan kalau kita pengen sujud itu kan merunduk dulu. Nah, merunduknya itu tidak merunduk untuk selain sujud. Wa an yasjuda ala malbusih wa alla yasuda ala malbusihi yataharraku biharakatih. Dia tidak sujud, dia tidak sujud di atas pakaian dia, yang mana pakaiannya itu bergerak dengan gerakannya dia. Wartifa wasafilihi ala aalihi wa tuma'ninatu fihi. Dan mengangkat bagian-bagian bawahnya dia. Maksudnya ini bagian bokong dan sekitarnya di dalam kitab Nailur Roja itu. Nah, itu mengangkat, meninggikan bagian bokongnya dan bagian sekitar bokong, mengangkat di melebihi bagian-bagian atasnya tubuh. Yang dicontohkan bagian atas tubuh itu bukan dicontohkan, maksudnya di dijelaskan bahwasanya bagian-bagian atas tubuh itu maksudnya adalah kepala dan kedua pundak. Yang dimaksud bagian atas tubuh. Dan tumak ninah di dalam sujud. A'dha'u sujud sab'ah. Bagian-bagian anggota-anggota sujud itu ada 7. Al-jabhah itu adalah jidat, wabutunul kafain, bagian dalam dua telapak tangan, warukbatan, dan dua lutut, wabutunu asabi ar-rijlain, dan bagian batin jari jemari kedua kaki. Dan bagian batin jari jemari kedua kaki. Syurutut tasyahud khamsah. Syarat-syarat tasyahud ada 5. An yusmi'a bihi nafsahu jami'a hurufih wa qira'atuhu qa'idan. Memperdengarkan memperdengarkan tasyahud tersebut terhadap dirinya pada seluruh huruf-huruf tasyahud. Artinya seluruh huruf-huruf tasyahud yang dia baca itu bisa didengar oleh dirinya sendiri. Itu syarat sahnya dia telah dianggap membaca tasyahud. Wa qira'atuhu qa'idan, dan membaca tasyahud dalam posisi duduk. Wa nakuna bil arabiyah, tasyahudnya itu dengan bahasa Arab, wal mualah, dan adanya mualah. Wa mura'atul huruf, dan menjaga huruf-hurufnya, wa tasdidat, dan tasdid-tasdidnya. Wa naku wa tertib, dan tertib. Itu adalah 5 daripada syarat-syarat tasyahud. Syurutus salam samaniyah. Syarat-syarat salam ada 8. At-ta'rif bil alif wal lam. Mema'rifatkan, isim itu ada nakirah, ada isim nakirah, ada isim ma'rifat. Mema'rifatkan itu maksudnya diberikan alif dan lam. Mema'rifatkan kalimat salam itu dengan huruf alif dan lam. Wal ityanu bika fil khitab wa mimil jam'i. Dan mendatangkan kaf khitab dan mim jama'. Yaitu harus assalamu alaikum gitu.
wa an yuwaliya baina kalimatayh, dan mualah antara dua kalimatnya, antara dua kata itu, antara kata assalam sama kata alaikum. Itu harus mualah. Wa an yusmi'a bihi nafsahu, dan memperdengarkan kalimat assalamualaikum terhadap dirinya sendiri. Artinya dirinya sendiri itu bisa mendengar kalimat assalamualaikum untuk dia dapat dianggap telah membaca assalamualaikum, telah membaca salam. Kalau pengen dianggap, nah disyaratkan ini. Wa an ya'tiya bihi min julusin, dan dia mendatangkan salam dari posisi duduk. Wa an yastaqbilal qiblah bi sadrih, dan dia menghadap kiblat dengan dadanya. Wa alla yaqsida bisalam al-khabar, dan dia tidak memaksudkan salam untuk mengkabarkan. Wa ta'khiru salamil ma'mum an salamati imamih, dan mengakhirkan salamnya makmum. Salam makmum itu diakhiri daripada salamnya imam. Artinya seorang makmum harus mengakhirkan salamnya dia daripada salamnya imam, salam yang pertamanya ya. Kalau imamnya nggak diperbolehkan dia membaca salam sebelum imamnya itu salam. Artinya kalau dia membaca salam sebelum imamnya itu salam, sebelum salam imam itu selesai, dia tidak dianggap membaca salam. Faslun, pasal, fasunnatus salah qabla dukhul fiha isnan, al-azan wal iqamah. Adapun sunnah solat sebelum masuk di dalam solat, sebelum solat, isnan ada dua, al-azan wal iqamah, itu azan dan iqamah. Wasyurutuhuma arba'ah, dan syarat-syarat azan dan iqamah itu ada 4. At-tartib wal mualah wa dukhulul waqt. Itu adalah tertib, lalu mualah, dan masuknya waktu. Mualah di sini antar ini apa namanya, antar kalimat per kalimat azan dan antar kalimat-kalimat per iqamah, bukan antara iqamah dan azan, atau antar azan dan iqamah, bukan, tapi antar kalimat-kalimat per kalimat-kalimat yang ada di azan dan antar kalimat per kalimat atau kata per kata di dalam iqamah. Lalu yang keempat kan mualah, lalu yang ketiga wadukhulul waqt, masuknya waktu. Karena disunahkan azan itu hanya salat-salat eh, hanya salat-salat 5 waktu yang disunahkan melakukan iqamah dan azan. Hanya salat-salat 5 waktu, dan salat-salat 5 waktu itu dia memiliki waktu. Wa kaunul muazzin wal mukim musliman mumayyizan, dan orang yang azan dan orang yang melakukan qomat, mukim di sini orang yang melakukan qomat, itu orang yang azan dan orang yang melakukan qomat ini adalah Islam, lalu usia tamyiz, usia tamyiz. Wa yusanu an yakuna mutahhirain, dan disunahkan orang yang azan dan orang yang iqamah itu adalah orang yang suci, ya, baik hadas besar maupun hadas kecil. Wa an yusawwiba fi azan subhi, dan dia melakukan taswib di dalam azan subuh, saat azan subuh, itu as-salatu khairu minan naum itu. Wa yustahabbu lisami'ihima an yakula misla qawlihima illa fil hayhalatain, dan disunahkan bagi pendengar keduanya,
yaitu baik orang yang mendengar azan maupun orang yang mendengar qomat, untuk menyebutkan seperti yang diucapkan orang yang azan maupun orang yang iqamah, orang yang melakukan iqamah, orang yang melakukan qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang orang dengar ini jawabnya Allahu Akbar gitu. Illa fil hayy alatin, kecuali di dalam dua hayy alah, yaitu hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Nah itu. Karena kalau yang di hayya ala salah sama di hayya ala falah, payuh kilu, orang yang dengar itu melakukan mengucapkan kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah itu. Wa fit taswib fayaqulu sadaqta wa bararta. Adapun pada kalimat taswib, kalimat as-salatu khairun minan naum, orang yang mendengar ini mengucapkan sadaqta wa bararta. Bil haqqi nataqta. Artinya sadaqta wa bararta ini engkau benar dan engkau telah berbuat kebajikan, wabil haqqi nataqta, dan engkau telah mengucapkan kebenaran. Sadaqta, engkau benar, wabarorta, dan engkau telah melakukan kebajikan, wabil haqqi nataqta, dan engkau telah menyebutkan kebenaran, engkau telah mengucapkan kebenaran. Wa an yakula fi kalimatil iqamah aqamaha Allahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Dan orang yang mendengar pada kalimat dua iqamah, yaitu qarqamati shalah gitu. Orang yang mendengar ini menjawabnya aqamahallahu wa adama wa ja'alani min salihi ahliha. Semoga Allah menegakkan salat wa adamaha. Semoga Allah membuat salat itu tegak wa adamaha, dan membuat salat itu ada terus-menerus. Wa ja'alani min salihi ahliha. Dan semoga Allah menjadikan aku termasuk orang-orang ahli sholat yang soleh. Orang-orang yang selalu melakukan sholat, yang mana orang-orang selalu melakukan sholat ini, aku tergolong orang yang soleh. Ya, karena nggak semua orang yang melakukan sholat itu orang yang soleh. Wa yusannu an yakula ba'da faraghil azan, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. Dan disunahkan untuk menyebutkan setelah selesainya azan, yakni bagi orang yang azan maupun orang yang mendengarkan azan ini, disunahkan untuk mengucapkan setelah selesainya azan, Allahumma, ya Allah, salli wa sallim, bersolawatlah dan berikanlah salam ala Sayyidina Muhammadin, atas junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah, yang mana engkau adalah Tuhan panggilan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan Tuhan terhadap salat yang ditegakkan ini, salat yang tegak ini, salat yang didirikan ini. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah, berikanlah terhadap junjungan kita Nabi Muhammad wasilah, yaitu keagungan, wal fadilah, dan keutamaan, wasyarafa, dan kemuliaan, wad darajatal aliyah, dan derajat yang mulia, ar-rafi'ah, dan derajat yang tinggi juga, artinya derajat yang agung.
wa ba'asul maqamal mahmuda alladzi wa'attah. Dan bangkitkanlah Nabi Muhammad dalam keadaan derajat yang terpuji, dalam keadaan derajat yang terpuji, yang mana derajat yang terpuji itu engkau telah menjanjikannya untuk diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yusannu limra'atil azan wala yusannu limra'atinil azanu balil iqamatu faqat. Dan tidak disunahkan bagi seorang perempuan untuk azan, dan azan tidak disunahkan untuk perempuan, akan tetapi yang disunahkan itu hanya qomat saja, hanya iqamah saja. Wala yustahabbu li ghairil maktubah al-azan wal iqamah. Dan azan dan iqamah itu tidak disunahkan untuk selain solat 5 waktu. Wa sunanwa ba'da dukhuli fiha nawaan. Dan sunnah-sunnahnya solat setelah masuk di dalam solat, setelah solatnya itu ada 2 macam. Ab'adun wahiyya ma yujbaru tarkuha bi sujudis sahwi, wahiyatun wahiyya ma la yujbaru tarkuha bi sujudis sahwi. Itu yang pertama adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu adalah sesuatu yang bisa ditambal meninggalkan sunnah tersebut dengan sujud sahwi. Artinya kalau meninggalkan sunnah ab'ad itu bisa ditambal pahalanya dengan sujud sahwi. Wahiyatun wahiyama la yujbaru tarkuha bisujudis sahwi. Dan yang kedua, jenis yang kedua daripada sunnah-sunnah solat setelah masuk dalam solat nih, itu adalah sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah sunnah yang tidak bisa ditambal meninggalkan sunnah hayat ini dengan sujud sahwi. Sujud sahwi nggak bisa menambal pahala sunnah hayat. Walabat sab'ah. Adapun sunnah ba'at itu ada 7. At-tasyahudul awal qu'udu lahu. Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wa salatu ala al-ali fi tasyahudil akhir wal qunut wal qiyamu lahu. Kalau yang sunnah abad itu ada 7. Tasyahud awal, duduk pada tasyahud awal, salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud awal, dan bersalawat atas keluarga di tasyahud akhir, keluarga Nabi Muhammad di tasyahud akhir, dan kunut, dan berdiri untuk kunut, wassalatu wassalamu ala nabi wa ali wa sahbihi fihi, dan bersolawat dan memberikan salam atas Nabi dan keluarga dan sahabat-sahabatnya di dalam kunut. Walai'atu arba'at asyar. Adapun salat sunnah hayat, sunnah hayat itu ada 14. Itu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, wa inda ruku', raf'ul yadain in takbiratul ihram, wa inda ruku' wa rafi' minhu wa inda al-qiyam min at-tasyahhudil awal. Itu adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, dan mengangkat tangan ketika ruku', dan ketika mengangkat dari ruku', yaitu ketika i'tidal, ketika ingin i'tidal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Wa wat'ul yadil yumna 'alal yusra wal iftitah wa ta'awuz wa ta'min. Dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan membaca doa iftitah, dan membaca ta'awuz, membaca a'udzubillah, wa ta'min, dan membaca amin, wa qira'atu surah, dan baca surat, li ghairi ma'mumin sami'a qira'ata imamih. Bagi makmum, bagi selain makmum yang mendengar bacaan imamnya, yang bisa mendengar bacaan imamnya. Kalau dia nggak mendengar si seorang makmum ini, atau dia salat sendiri, kalau dia seorang makmum, kalau dia nggak mendengar bacaan imamnya, dia tidak bisa mendengar bacaan surat imamnya, nah dia baru dia disunahkan untuk membaca surat yang setelah amin itu, surat yang setelah Fatihah itu. Fi raka'atil ula wa saniyah.
pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Wa takbir indal khafdi liruku' walis sujud liruku' walis sajdatain, ini harusnya walis sajdatain wa inda raf'i minhuma wa minat tasyahudil akhir, dan mengucapkan takbir, ya, ini takbir intikal namanya, takbir perpindahan, ketika menurunkan badan, ketika merendahkan badan, ketika merunduk untuk ruku dan untuk dua sujud, dan ketika mengangkat dari keduanya itu, ketika mengangkat dari ruku atau ketika mengangkat dari dua sujud. Wa minat tasyahud awal, dan ketika mengangkat dari tasyahud awal itu disunahkan takbir, ucapkan Allahu Akbar. Nah, ucapan Allahu Akbarnya ini disebut takbir intikal. Wa tasmi' inda raf'i minar ruku'. Oh, minhuma ini enggak. Wa inda raf'i minhuma ini, dan disunahkan mengucap takbir ketika mengangkat dari dua sujud, bukan ketika mengangkat dari kedua sujud dan ketika ruku, bukan. Karena kalau ruku di sini, wa tasmi' inda raf'i minar ruku', dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mengucapkan tasmi, mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat dari ruku. Wa tasbihu fi ruku'i wa sujud, dan bertasbih pada saat atau ketika ruku dan ketika sujud. Wa jalsatul istirahah wal iftirash fi ghairi jalsatil akhir, dan duduk istirahat itu setelah sujud yang kedua, itu duduk istirahat itu. Setelah sujud kedua pengen berdiri, nah itu disunahkan duduk istirahat. Sebutnya jalsatul istirahah wal iftirash fi ghairi jalsatil akhir, dan duduk iftirash. Iftirash itu duduk dengan posisi menduduki kaki kiri, yaitu iftirash, pada selain duduk yang terakhir. Karena kalau pada duduk yang terakhir itu ini wa tawarruk fiha, dan berduduk tawarruk pada duduk yang terakhir, pada tasyahud akhir maksudnya. Kalau pada tasyahud akhirnya itu duduknya posisinya tawarruk. Tapi kalau duduk selain yang akhir, selain tasyahud akhir, baik itu duduk saat tasyahud awal atau duduk antar dua sujud atau duduk istirahat, nah itu disunahkan posisinya iftirash, menduduki kaki kiri. Wan nazar ila maudhi'i sujud illa fit tasyahud, dan melihat kepada tempat sujud, disunahkan mata kita ini, kecuali pada tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Fa ila musabbihatih, karena kalau di tasyahud baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir itu melihatnya ke telunjuknya. Wa taslimatu saniyah, dan salam yang kedua. Wa yusannu an yaskuta fi sittati mawadi', dan disunahkan untuk diam pada 6 tempat. Al-awwal baina takbiratul ihram wa du'a iftitah. Yang pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Wasani bainal iftitah wa ta'awuz. Yang kedua adalah antara doa iftitah dan ucapan ta'awuz. Wasalis bainat ta'awuz wal basmalah. Yang ketiga antara ta'awuz dan basmalah. Itu disunahkan diam. Warabi baina akhiril fatihah wa amin. Yang keempat antara akhir fatihah dan ucapan amin. Wal khamis baina amin wa surah. Yang kelima antara amin dan bacaan surat. Wasadis baina surah wa ruku'. Yang keenam, yang terakhir, antara surat dan ruku'. Wa yusannu ba'dal fatihah wa ta'min an yakul. Dan disunahkan setelah fatihah dan amin untuk mengucapkan. Setelah amin, nah itu disunahkan untuk mengucapkan Allahumma ba'idni minal khotoya
kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosa sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Allahu a'lam bishawab.